Nah, itulah salah satu pintu sebenarnya. Kadang kita tidak sadari keberkahan hidup kita hilang, keberkahan hidup kita tidak ada, karena bisa jadi ternyata kita sudah memakan harta yang bukan menjadi hak kita. Disebutkan bahwa ternyata godaan setan itu sebenarnya lemah, cuman kita sering kalah memang, ya. Nah, kalau godaan wanita adalah inna kaidakuna azim, justru godaan wanita inilah yang dahsyat, yang besar. Maka tidak heran, jangankan kok orang biasa, orang yang punya kedudukan besar, seorang raja, bahkan sampai seorang ustadz kiai pun tunduknya, patuhnya kepada istrinya, Pak. Wedine karo bojone rata-rata. Ya. Bojone Pak Nganu iki, kok dipanggil iki wis mengkeret wisan. Anane jadum tok lah dan macam-macam seperti itu. Itu ya. Ciri-ciri hati yang sehat itu adalah yang terbebas dari setiap syahwat, syahwat harta, tahta dan wanita. Ciri-cirinya itu. Dan terbebas dari keinginan untuk bertentangan dengan syariatnya Allah. Ini ciri-ciri kedua. Apa contohnya? Bertentangan dengan syariatnya Allah. Yang masyarakat kita banyak temuin adalah sebenarnya satu perihal pembagian waris, Pak. Ini sing mereka ya masyarakat kita wayalayelan. Ora wong biyen pesene bapak ibu iki sing kene kanggo anak lanang, kene anak wedok iki dan sebagainya. Kalau kita ndak nuruti amanah orang tua, sama halnya kita durhaka dengan orang tua. Kan begitu ancamannya. Padahal ingat bahwa harta waris itu sebenarnya punya siapa coba? Punya siapa harta waris itu? Punya Allah, Pak, sebenarnya. Ya. Benar enggak? Punya Allah, hakikatnya itu punya Allah. Maka Allah atur pembagian hak waris itu di surat An-Nisa. Ya. Di ayat 234 kalau tidak salah. Maka di situ Allah sudah membaginya, menetapkan bagaimana bagian-bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, dan berikutnya. Ya. Nah, itulah salah satu pintu sebenarnya. Kadang kita tidak sadari keberkahan hidup kita hilang, keberkahan hidup kita tidak ada, karena bisa jadi ternyata kita sudah memakan harta yang bukan menjadi hak kita. Ya. Jadi meskipun itu hartanya saudara, ya tetap itu bukan hak kita sebenarnya. Maka kalau dibagi contoh, laki-laki itu nak Jawane nak bahasa Jawane kan sak pitulan. Nak wong wedok sak gendongan. Gendong karo mikul ki apa sih? Ya, artinya kalau anak laki-laki itu dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau ini dibagi sama, ya, berarti secara tidak langsung, ya, bahwa anak perempuan itu memakan hartanya anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Ya. Maka perhatikan, ya, perhatikan rata-rata banyak terjadi pertengkaran, cekcok karo duluri dhewe perkara warisan. Iya enggak? Itu nggih. Terus yang kedua, biasanya apa contoh-contoh yang umum ya, mungkin kalau perempuan itu tidak berhijab, ya. Seakan-akan hijab itu bukan syariat, bukan perintah. Itu ya. Nah, ciri-ciri hati yang sehat yang ketiga adalah terbebas dari setiap subhat. Subhat itu adalah hal yang samar-samar. Yang keempat adalah merasa kecewa kalau tertinggal dalam hal kebaikan. Contoh, hari ini ada penggalangan dana untuk bantuan Palestina. Terus jenengan terlewat
ora melu dijalui. Terus jenengan muni, alhamdulillah ora kecatetnya. Nggih. Ya, lah itu termasuk sebenarnya nggih. Hati kita sudah apa? Masuk bukan yang sehat. Nggih. Itu. Jadi kalau ada kebaikan, contoh ya yang di masyarakat lah yang mudah mungkin rolisan, kerja bakti dan sebagainya, ngersihin masjid, ya kan? Nah, itu contoh-contoh ada kebaikan-kebaikan, tapi kita seakan tidak peduli, kita tidak mau andil, ya. Terus kita tidak punya rasa menyesal, hal yang biasa-biasa saja, ya. Nah, termasuk sebenarnya kondisi hati kita seperti itu sedang tidak sehat. Ya. Nah, yang kelima adalah ibadahnya hanya kepada Allah. Ya. Nah, seakan-akan bahwa mungkin selama ini kita berpikir selalu bahwa ibadah itu hanya tentang sholat. Padahal ibadah, makna dari ibadah itu adalah ketaatan. Nah, kita hari ini itu lebih taat kepada Allah atau kepada kedudukan kita, atau kepada atasan kita, atau lebih taat kepada kesibukan kita. Ya, maka contoh saya mendapatkan memang teman, ya Masya Allah ya, akhirnya memang itulah resiko. Ketika dia tidak mendapatkan izin untuk melakukan sholat asar tepat pada waktunya, ya. Sebenarnya diizinkan, sebenarnya izin itu diizinkan, tapi ternyata hal itu hal yang nggak lumrah. Yang lainnya sholat asarnya setelah pulang. Dan itu pulangnya bisa jam 4:30, jam 5. Artinya kan sholatnya molor, Pak Bu. Gimana? Nah, teman saya ini berusaha mengamalkan sholat tepat waktu. Karena dia punya ikatan kerja dengan instansi, ya, yang seharusnya atau yang sudah terbiasa di situ tidak biasa melaksanakan sholat asar untuk tepat waktu, dia berusaha untuk tepat waktu. Nah, ini dianggap apa? Lalai dalam pekerjaannya. Nah, maka itulah membuktikan bagaimana nanti iman kita itu, kita mampu tidak sampai mengamalkan hal seperti itu. Bisa enggak? Siap enggak kira-kira sampai kita itu kehilangan jabatan kita, kehilangan pekerjaan kita? Iso ora kira-kira wani ora? Ya.